Adapun Allah jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Inilah, Tuhan Yesus adalah perisai kita. Jika kita berlindung kepada Tuhan, Dia adalah perisai bagi kita. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Yesus Kristus adalah gunung batu kita, keselamatan kita. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Jika kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ini perkataan Tuhan. Jika kau berikan, ini perkataan Daud berbicara kepada Tuhan, mungkin lewat pujian atau lewat doa atau lewat satu pergumulan gitu. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Tuhan benar-benar sangat mengasihi Daud, Raja Daud. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Yes, kita akan kalahkan maut, kalahkan virus, kalahkan iblis. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Yes, Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Amin. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Wow. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya, karena mereka tidak meminta tolong kepada Tuhan dengan segenap hati atau dengan sungguh-sungguh. Aku menggiling mereka, kata firman Tuhannya, aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dengan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsaku. Atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk melihat menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Tapi setelah beberapa saat, dia tidak akan pernah taat kayak orang Israel dulu. Seperti itu. Di saat ada mujizat, mereka taat. Ya, seperti kita sekarang, di saat kita lihat mujizat atau di saat kita sedang diberkati, ya kita taat. Di saat kita sudah tidak punya apa-apa atau kita kehilangan sesuatu gitu, kita sudah mempersalahkan Tuhan, sudah mempersalahkan orang lain, sudah tidak taat, sudah lupakan firman Tuhan gitu. Di saat kita mendapatkan satu hal yang mungkin akan membuat kita bertanya-tanya gitu. Kadang kita itu tuh lalui hal yang seperti itu. Saya pun seperti itu. Tapi kita harus cepat-cepat ingat firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu tuh seperti pedang bermata dua. Setiap apa yang kita sudah baca, dia akan tertanam di sini. Dia akan tertanam di sini. Dia tidak akan pernah kemana-mana lagi. Kalau kita sudah membaca, setiap firman-firman itu akan tertanam di sini. Yes. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar.
sampailah ayat yang saya dapatkan tadi di saat saya mendengarkan satu pujian itu, lagu Tenanglah Kini Hatiku. Di saat saya sedang menyanyikan lagu ini, saya sementara lipat-lipat baju ya tadi, setrika baju, muncullah lagu-lagu dari Kidung Jemaat tadi sampai di Tenanglah Hatiku. Lagunya Tenanglah Hatiku, dan ada beberapa lagu yang lagu kemenangan lah gitu. Tiba-tiba saya ingat firman Tuhan itu yang pertama tadi itu, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Saya ingat firman ini tadi, saya ingat lagi. Saya cari-cari di mana, lupa. Terus saya sementara exercise di luar, tiba-tiba saya ingat 2 Samuel 22. Itu saya pikir 2 Samuel 22 ayat 47 gitu. Ayat 47 gitu, firman yang saya mimpi itu last time, waktu lalu. Ternyata bukan itu, memang satu pasal, hanya beda ayatnya yang tadi yang saya mimpi waktu lalu. Tapi ayat yang tadi waktu saya baca yang ayat yang ke-47, terdapatlah ini: Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Wow, itu saya gimana ya tadi pas saya baca. Tadi saya baca sih kayak senyum-senyum sendiri gitu. Apa? Saya bilang, oh ya, hari ini memang betul Tuhan hidup. Tuhan akan hidup terus dalam diri saya. Tuhan akan hidup terus dalam keluarga saya. Tuhan akan hidup terus selamanya dalam kehidupan kita orang percaya. Kan kita harus meninggikan nama Tuhan, kita harus memuliakan nama Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan mau sombong, sok tahu gitu, bukan. Tapi apa yang Tuhan sudah suruh kita lakukan, ya kita harus melakukannya. Memang tantangannya banyak untuk kita lakukan. Tapi kamu mau menghadapi tantangan yang berat itu, lalu kita meninggalkan Tuhan, takut menghadapi tantangan? Tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan, sebab kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melalui segala hal, segala apa yang Dia sudah tunjukkan kepada kita. Dia menunjukkan sesuatu kepada kita itu bukan hanya kebanyakan lewat firman-Nya. Kalau saya pribadi seperti itu, saya alami secara pribadi. Saya stopnya baca di sini tadi. Saya stop baca sampai di sini. Tadi setelah itu saya stop di sini. Tapi setelah saya baca lagi ke bawah, sekarang saya mau baca lagi ke bawah. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Wow, haleluya. Ia mengurniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Amin. Praise to God. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini untuk saya. Saya dari tadi pagi sih saya baca, karena saya sudah membacanya sampai di Yeremia, bacaan setahun ya. Bacaan Alkitab sudah sampai di Yeremia, ulang lagi. Tapi tadi saya baca ini, saya dari tadi pagi, dari tadi malam bahkan belum mendapatkan satu ayat firman yang pas gitu, belum ada.
Baru saja ini saya dapatkan tadi di saat saya sedang melakukan aktivitas saya menyetrika baju.